Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ta'lim yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita sebagai seorang hamba untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan cita-cita bagi setiap orang yang beriman, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuntut ilmu agama adalah jalan pintas untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mempelajari, menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua, dan kita tengah membahas konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan kita telah membahas konsekuensi pertama dan kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita masuk pada konsekuensi yang ketiga. Beliau di sini mengatakan ats-tsalits an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Konsekuensi yang ketiga bagi setiap orang yang mengucapkan
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi yang terkandung dalam ucapan tersebut adalah dia harus meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan. Jadi tidak pakai maju mundur. Saya tinggalkan enggak ya? Aduh sayang kalau saya tinggalkan nanti kenikmatan yang biasa saya lakukan hilang, tidak saya rasakan lagi. Aduh kalau saya tidak boleh pacaran misalnya, nanti tidak bisa lagi saya memadu kasih dengan lawan jenis ya. Nah jadi konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, setiap yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus tinggalkan ya. La yaqul hadza laisa fil Qur'ani fayahlak. Dia tidak boleh mengatakan larangan ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa saya kerjakan. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa sumber utama Islam itu hanyalah Al-Quran. Hadis tidak dipercaya. Hadis tidak dianggap sebagai bagian dari sumber dasar Islam, sumber hukum Islam. Padahal para ulama sepakat bahwasanya sumber hukum Islam yang dijadikan hujjah ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ijma', kesepakatan kaum muslimin, terkhusus adalah para ulamanya dan terkhusus lagi adalah para sahabat. Kemudian yang ketiga qiyas yang sahih. Itu 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Namun di sana ada sebagian orang ya yang digelari dengan gelar Al-Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Tidak mau terima hadis, tidak mau menerima ijma', padahal secara nyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti arahan, perintah, larangan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annana naqulu ma jaa'a fi sunnah faqad amara al-Qur'anu bittiba'ih. Ya, kenapa kita tidak boleh mengatakan pokoknya yang ada di Al-Qur'an saja, yang di dalam hadis tidak kita terima? Kenapa tidak boleh demikian? Karena kita mengucapkan, kita katakan bahwa apa-apa yang datang di dalam as-sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk ikut dengan as-sunnah atau hadis tersebut. Walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadza wa amsalihi alladhi yaqulu hadza laysa fil Qur'an. Dan jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari orang yang mengucapkan ini atau yang semisal dengan dia, yang mengucapkan ya, oh perintah ini tidak ada di Al-Quran, larangan ini tidak ada di Al-Quran ya, jadi boleh-boleh saja kita lakukan, boleh-boleh saja kita tinggalkan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala la alfayanna ahadakum ala arikatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai saya menemukan salah seorang di antara kalian duduk di atas sofa ya, sofa semacam kursi yang panjang tempat duduknya para raja ya, arikah. Jangan sampai saya menyaksikan salah seorang di antara kalian duduk di atas sofanya, ay jalisan mutabakhiran, muta'aziman. Maksudnya dia duduk di atas sofanya
dengan gaya sombong, dengan gaya merasa jumawa, merasa bangga diri. Ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri. Kemudian datang kepada dia sebuah perintah dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mendengar perintah tersebut, dia mengatakan, saya tidak tahu perintah ini. Jangan sampai saya menemukan kalian seperti itu. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fi kitabillah ittaba'na. Dia kemudian mengucapkan, orang yang duduk di atas sofa ini kemudian mengucapkan, apa-apa yang ada di Al-Quran itu saja yang kita ikuti. Jangan sampai saya ketemu kalian seperti ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan manusia dari pemahaman ini. Pemahaman hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena konsekuensinya terlalu banyak kalau kita meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja masalah, yaitu perintah melaksanakan salat. Ya. Aqimus shalah, begitu banyak di dalam Al-Quran perintah untuk mendirikan salat. Pertanyaannya, ada enggak di dalam Al-Quran dijelaskan tata cara salat dari awal sampai salam? Tidak ada. Semua dijelaskan di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Kalau kita pakai pemahaman pokoknya hanya Al-Quran, kita tidak mau hadis, gimana cara kita salat? Ya. Baru satu itu saja, belum permasalahan-permasalahan yang lain. Ai wa ma lam yakun la nattabi'uh. Maksud dari ucapan orang ini adalah apa yang tidak ada di Al-Quran kita tidak mau ikuti, ya. Nah, ini sikap-sikap sombong. Beliau di sini mengatakan jangan sampai kalian seperti itu, duduk di atas sofa dengan sombong, datang perintah dari Rasul, kemudian dia membantah, tidak ada di dalam Al-Quran perintah ini. Ya. Ma'a annana naqul ma kullu ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad jaa'a fil Quran. Kita katakan bahwa semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu sudah ada di dalam Al-Quran. Setiap yang datang di dalam As-Sunnah, dan sunnah itu sudah terbukti sunnah yang sahihah, datang benar-benar valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu pula yang datang di dalam Al-Quran. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattabi'uh. Jadi jelas perintah Allah di dalam Al-Quran, wattabi'uh, ikutilah dia, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'amun fi kulli ma qala. Perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum. Mau ucapan Rasul dalam yang berkaitan dengan ibadah, mau yang berkaitan dengan akidah, mau yang berkaitan dengan batasan-batasan dalam muamalah, semua diikuti. Ya. Demikian juga perbuatan-perbuatan beliau yang mengindikasikan di situ ada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun kita ikuti. Ya, seperti manasik haji Nabi. Ya, Nabi SAW memberikan contoh manasik haji sejak awal kedatangan ke Mekah sampai selesai manasik itu diberikan contoh semua oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kita ikuti ya, manasik haji beliau. Nah, ini konsekuensi yang keempat.
Mungkin sudah pernah mendengar ya kisah tentang Ummu Ya'qub, ya. Ummu Ya'qub yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Ummu Ya'qub yang mendengar sebuah pernyataan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang minta dibuatkan tato gambar di tubuhnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan washimat itu adalah tinta yang dimasukkan ke dalam daging. Itu namanya tato ya, tato. Wal mustawshimat, Allah melaknat perempuan yang minta dibuatkan tato. Wan namisat wal mutanammisat, Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya, bulu yang ada di wajahnya, di alisnya ini, dan melaknat perempuan yang minta dicukur alisnya. Wal mutafallijati lil husni, dan Allah melaknat perempuan yang merenggangkan giginya untuk memperindah diri, mempercantik diri. Al-mughayyirat khalqallah, Allah melaknat perempuan-perempuan yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud ini kan berdasarkan pada apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pernyataan ini kepada seorang wanita yang bernama Ummu Ya'qub dari Bani Asad. Dan si Ummu Ya'qub ini adalah perempuan yang baik dalam bacaan Al-Quran, ya. Disebutkan dalam riwayat wahiya taqra'ul Quran, dia adalah perempuan yang baik membaca Al-Quran, ya. Dalam istilah para salaf, ketika seorang itu dinyatakan yaqra'ul Quran, seseorang itu membaca Al-Quran, menurut istilah para salaf, yaqra'ul Quran itu maksudnya menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Bukan hanya sekedar bisa baca, tetapi dia menghafal Al-Quran. Setelah mendengarkan pernyataan ini, Ummu Ya'qub datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian dia mengatakan, balagoni anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutalaffijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Si Ummu Ya'qub mengatakan, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, telah sampai sebuah informasi kepadaku bahwa engkau mengatakan semoga Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato tubuhnya, minta ditato tubuhnya, yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya, perempuan-perempuan yang merenggangkan giginya supaya cantik, dan engkau mengatakan semoga Allah melaknat perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah. Jadi dengan nada tidak terima, dia mengungkapkan hal tersebut kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa ma li la al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Kenapa saya tidak boleh, kata beliau, kenapa saya tidak boleh melaknat perempuan-perempuan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hal tersebut termaktub dalam Al-Qur'an. Ya. Ini digaris bawahi. Sedangkan hal tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an. Faqalatil mar'ah laqad qara'tu ma baina lauhil mushaf fama wajadtuhu.
Apa kata Ummu Ya'qub? Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya sudah baca Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Saya tidak pernah baca ayat yang melarang, yang melaknat perempuan-perempuan yang demikian. Tidak pernah saya dapatkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faqala la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau engkau benar-benar baca Al-Quran itu, kalau engkau benar-benar tadabbur Al-Quran itu, maka engkau akan dapati hal tersebut. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambil pemberian tersebut, dan apa-apa yang Rasul larang atas kalian, maka berhentilah melakukan larangan-larangan tersebut. Ya. Jadi ketaatan kepada sunnah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi ketaatan kita kepada Al-Quran. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwa kita cukup berpegang dengan Al-Quran saja, kita tidak butuh dengan hadis, kita tidak butuh dengan sunnah, ini adalah pemahaman yang salah atau benar? Pemahaman yang salah. Ya. Nah, ini dia konsekuensi yang ketiga. Kemudian konsekuensi yang keempat, ar-rabi' an la yuqaddim qawla ahadin minal bashar ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang keempat, bahwa kita tidak boleh mengedepankan ucapan manusia di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Wa ala hadza la yajuzu an tuqaddim qawla fulan al-imam min a'immatil muslimin ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan konsekuensi ini, tidak boleh bagi kita semua, siapapun dia, ya, untuk mengedepankan ucapan seorang ulama, apalagi seorang ustadz, seorang ulama, seorang imam, ya. Tidak boleh kita kalahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menangkan ucapan ulama, ucapan imam, ucapan ustadz. Tidak boleh, ya. Li'annaka anta wal imam yalzamukum ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau dan ustadz engkau dan ulama engkau dan imam engkau dan tuan guru engkau, ya, punya kewajiban yang sama, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada pernyataan seorang ustadz, pernyataan seorang ulama, kita bandingkan dengan ucapan Rasul, atau sikap seorang ustadz, sikap seorang ulama, kita bandingkan dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada momen yang sama, kita pilih ucapan dan sikap ustadz atau sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka yang kita ikuti adalah sikap dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'zama qawla man idza hajajta wa qulta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakin al-imam fulan qala kadza wa kadza. Maka sungguh jelek, sungguh besar kejelekan ucapan orang yang apabila engkau sampaikan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berikan hujah, engkau mengucapkan kepadanya, saudaraku, Rasul itu bersabda begini. Kemudian dia mengatakan, tapi Ustadz Fulan bilang begini, tapi ulama Fulan bilang begini. Ini ucapan yang sangat jelek, katanya siapa? Syekh Utsaimin. Ya. Tidak boleh kita kultuskan ustaz, tidak boleh kita kultuskan ulama. Ya. Bahkan antara ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbenturan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas-jelas berbenturan. Masa kita tinggalkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan ini ada beberapa kejadian seperti itu. Sahabat memiliki pendapat yang berbeda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Nabi, ya, orang biasa, manusia biasa. Mereka punya kemuliaan, namun mereka manusia biasa yang bisa terjatuh dalam kesalahan. Seperti pendapat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, yang mengatakan bahwasanya riba itu hanya satu saja jenisnya, yaitu riba nasi'ah. Beliau tidak mengakui adanya riba fadl. Kalau riba fadl itu adalah riba yang berlaku pada barang-barang ribawiyah, emas dengan emas, ya. Takarannya beda. Yang satu takarannya 1 gram 20 karat, ditukar dengan emas setengah gram 24 karat. Beda takaran, beda berat. Riba fadl. Riba jenis ini diingkari oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal jelas, sudah jelas. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati, dan sampai akhir hadis. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ya, Rasulullah perintahkan untuk sama takarannya. Yang ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud hanyalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang terjadi gara-gara satu barang itu tidak dikasih langsung di satu majelis. Contoh, emas beli dengan uang. Saya beli emas, itu semua harus kontan. Uangnya harus langsung dibayar, emasnya langsung harus dikasih. Tidak boleh besok dikasih, harus langsung di situ. Kalau emasnya besok dikasih, ngutang emas dulu dah, bayar dulu sekarang 10 juta, 2 hari lagi nyampe emasnya. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Karena ini masuk riba nasi'ah, riba yang disebabkan karena pengakhiran salah satu dari komoditi riba. Nah, itu. Tapi ini hanya di barang-barang ribawi saja ya. Kalau kita ngutang bata ya boleh. Saya bayar sekarang dulu batanya 1 truk, besok baru datang. Kalau ini boleh ya. Tapi kalau emas dengan uang tidak boleh ya. Harus langsung kontan ya. Nah, kecuali emas dengan rumah boleh dia tidak kontan, karena rumah bukan barang ribawi ya. Apakah kita ambil ucapan Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan tidak ada riba fadl? Tidak tentunya ya. Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fahadhihi 'azimatun jiddan. Ucapan seperti ini, yaitu lebih memilih ucapan manusia biasa dibandingkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ucapan yang sangat buruk. Idz la yahillu li ahadin an yu'arida qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli ahadin minal makhluqin kainan man kana. Karena tidak boleh, haram, tidak halal bagi siapapun untuk melawan
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, melawan ucapan Rasul dengan ucapan siapapun dari makhluk setinggi apapun derajat dia dalam keagamaan. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia orang besar, selama ucapannya jelas-jelas, ya. Selama ucapannya jelas-jelas menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak boleh, ya, mengalahkan hadis Rasul dan memilih ucapan orang tersebut. Hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Sampai-sampai diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengucapkan, hampir-hampir hujan batu turun kepada kalian, hampir-hampir kalian mati semua dihujani dengan hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya sampaikan kepada kalian, beliau mengatakan, saya sampaikan kepada kalian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian bantah hadis ini dengan ucapan Umar, ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Hampir turun batu ini gara-gara kalian bantah hadis Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Terus saking berbahayanya kita membantah, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa mengamalkan hadis Rasul, minimal diam. Minimal diam. Tidak usah dibantah, ya. Tidak usah dicela, tidak usah dihina. Gara-gara hadis Nabi, gara-gara sunnah Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Wa man imamu hadzal rajulil mujadil bin nisbah ila Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Siapa imam, siapa ustadz yang dibanggakan ini dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, ya. Kok bisa-bisanya kita kedepankan ucapan ustadz, ucapan kiai, ucapan ulama, dan kita bantah, kita tinggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ustadz, sedangkan ulama, sedangkan kiai, tuan guru, derajat kewaliannya itu masih di bawah dari derajat kewalian Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar saja kalau bertentangan dengan hadis Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak boleh kita lakukan, apalagi kalau kita sandingkan dengan ucapan manusia yang lain. Nah, ini konsekuensi yang keempat. Konsekuensi yang kelima, al-khamis, alla yabtadi' fi dinillah ma lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama Allah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaun aqidah, baik dalam permasalahan akidah, au qaulan, atau dalam permasalahan pernyataan-pernyataan, ya, ucapan-ucapan tentang agama Islam, au fi'lan, atau berbuat bid'ah, membuat hal-hal baru dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ibadah contohnya, ya. Nah, ini konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mencela ini orang-orang
musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu itu di antara cirinya adalah suka merubah-rubah ajaran Nabi. Ajaran Nabi Adam dirubah sama mereka, ajaran Nabi Nuh dirubah sama mereka, ajaran Nabi Ibrahim dirubah sama mereka. Ya. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu ya, dari kalangan musyrikin. Makanya Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuatkan mereka agama, yang membuatkan mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk umat akhir zaman, ajaran-ajaran langit itu dititipkan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diajarkan Rasul, baik berupa akidah, berupa ibadah, berupa muamalah, itu sudah yang dimau sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Kenapa kita capek-capek rubah sana rubah sini? Belum tentu juga yang kita rubah-rubah itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Rasul, yang diajarkan kepada para sahabat, sudah terjamin pasti itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Wa ala hadza fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Maka atas dasar ini, maka setiap orang yang melakukan bid'ah, mereka belum merealisasikan dengan baik syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Li'annahum zadu fi syar'ih, karena mereka ini menambah-nambah syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala, ma laisa minhu, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yata'addabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sikap melakukan bid'ah, melakukan ajaran-ajaran baru, meyakini hal-hal yang di luar Islam sebagai bagian dalam agama Islam, ini sama saja dia lam yata'addabu, dia tidak beradab, dia tidak beretika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian penjelasan dari beberapa konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sudah azan maghrib dan insyaallah kita akan lanjutkan konsekuensi yang keenam dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.